Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang mad lazim, khususnya mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, ada beberapa variasi mad lazim ini, paling tidak ada 4 ya, yang berkaitan dengan mukhaffaf atau musakkal dan harfi atau kalimi. Jadi ada mad lazim harfi mukhaffaf, kemudian yang harfinya ada yang musakkal, lalu ada mad lazim kalimi mukhaffaf, dan ada yang kalimi musakkal. Jadi biar lebih jelas, maka kita urai satu-satu. Kali ini kita mulai dari mad lazim harfi mukhaffaf. Istilah ini berarti ada 4 kata, maka kita urai satu-satu. Mad itu artinya adalah panjang atau memanjangkan. Kemudian lazim artinya wajib, ya. Kemudian harfi artinya huruf. Lalu mukhaffaf artinya ringan. Kalau kita uraikan secara lebih rinci, mad lazim harfi mukhaffaf atau kadang-kadang disebut juga mad lazim mukhaffaf harfi, ya dibalikkan ya. Artinya adalah sebuah mad yang wajib atau bacaan yang wajib dipanjangkan dan dia berbentuk huruf dan dibaca secara ringan. Nah, lawannya dibaca secara berat yang tadi saya sebut musakkal, tapi tadi nanti kita rincikan seperti apa ringannya. Dalam konteks ini, dalam yang dimaksud dengan harfi ini adalah huruf-huruf dalam fawatihus suwar atau dalam pembukaan surat. Jadi ada beberapa pembukaan surat itu yang terdiri dari satu huruf atau beberapa huruf. Inilah yang disebut dengan harfi. Jadi mad lazim harfi ini dia pembukaan surat. Ada pembukaan surat itu yang dibaca ringan atau mukhaffaf yang sekarang kita bahas pertama kali. Lalu ada yang musakkal atau berat. Nah, yang berat itu ada pada tasdid ya, atau pada idgham. Dan sekarang kita yang ringan saja dulu, karena tadi kita mulai dari yang ringan dulu. Huruf-huruf ini, huruf-huruf muqatta'ah ini atau yang dalam pembukaan surat atau fawatihus suwar ini ada beberapa huruf yang tergabung dalam naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, dalam singkatan yang lain sering juga diungkapkan sebagai kam asal naqas. Hurufnya sama berarti ya. Kalau yang tadi naqasa asalukum, jadi sekarang ada kam asal naqas. Huruf-hurufnya itu juga nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Sahabat Al-Quran, kita membaca huruf muqatta'ah ini bukan dengan satu huruf, melainkan dengan 3 huruf yang di tengah-tengahnya ada huruf mad. Huruf mad ini ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Jadi kalau dia fathah maka dia madnya alif, kalau dia kasroh maka madnya ya, kalau dia dhammah maka madnya waw. Itu sudah biasa ya. Jadi kalau ada huruf nun, tidak kita baca na misalnya, tetapi dibaca nun gitu. Ya, jadi dibaca ada nunnya, ada wawnya, dan ada nun. Kalau ada huruf mim, satu huruf mim, ya, maka dibaca 3 hurufnya itu. Mimnya,
mim gitu ya. Mim, ya, dan mim lagi. Nah, itu cara membaca huruf muqatta'ah ini. Sahabat Al-Quran sebagai mad lazim, maka dia dibaca sepanjang 6 harokat. Jadi di antara huruf muqatta'ah itu ada yang tidak dibaca sebagai 6 harokat. Jadi ada yang dibaca hanya 1 harokat, ada yang dibaca 2 harokat, dan ada yang dibaca 6 harokat. Tetapi khusus yang naqasa asalukum tadi, ya, itu dibaca 6 harokat. Jadi ada beberapa huruf yang lain, oh ini kan cuma 2 harokat. Nah, itu karena dia bukan masuk dalam naqasa asalukum tadi. Nah, mungkin lengkapnya kita ambil contoh ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika menemukan huruf dalam Fawatihus Suwar ini, selain tadi dibaca huruf aslinya, dibaca 6 harokat, yang perlu juga diketahui dan dilaksanakan adalah bahwa hukum-hukum tajwid diterapkan di sini. Jadi kalau satu huruf bertemu huruf lainnya, maka kadang-kadang ada ikhfa di sana, ada idgham di sana, atau satu huruf itu sendiri ada di situ qalqalah, maka itu dibaca sebagai qalqalah di antara bacaan itu tadi. Sahabat Al-Quran, sekarang kita ambil contoh ya. Misalnya di sini ada nun, ya, huruf nun. Nah, ini tidak dibaca na gitu. Tetapi dibaca seperti huruf aslinya. Dibaca 6 harokat. Kemudian kalau ada hukum-hukum tajwid, maka dibaca hukum tajwid ini. Jadi ini dibaca nun panjang ya. Tidak dibaca na atau na-nya panjang. Na, bukan begitu. Dibaca seperti huruf aslinya, yakni nun, dan 6 harokat. Nun. Tuh. Yang kedua, misalnya ada huruf qaf. Maka dibaca qaf. Tidak dibaca ko gitu. Dibaca seperti huruf aslinya. Nah, kalau nun tadi huruf matnya waw, kalau qaf huruf matnya alif. Ada juga iya ya nanti. Lalu ini yang ketiga ada shad. Ya, huruf shad ada tanda bendera di atasnya, itu tanda sebagai mad lazim yang dibaca 6 harokat. Shad. Nah, ini ada variasi sedikit, di ujungnya ada dal. Ya, shad itu ujungnya ada dal. Maka dal itu dibaca qalqalahnya. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi dibaca shad. Qalqalahnya dibaca jelas. Dibaca panjang 6 harokat, kemudian ujungnya ada qalqalah. Nah, ini ada variasi yang lain, yasin ya. Yasin. Nah, ini ada dua. Ianya hanya 2 harokat karena dia bukan masuk dalam huruf yang tadi, yang naqasa asalukum. Ia itu tidak termasuk dalam naqasa asalukum. Jadi ya ini hanya dibaca 2 harokat. Ya, sinnya baru masuk dalam naqasa asalukum, dia mad lazim harfi mukhaffaf. Yasin. Ya, sinnya panjang. Selanjutnya ada lagi hamim. Hanya 2 harokat.
mimnya dibaca panjang 6 harokat. Lalu ada lagi alif lam ra. Nah, ini ada variasi alif ya. Alifnya dibaca alif saja, satu harokat ya. Alif, alif. Lamnya dibaca 6 harokat. Sementara ro-nya karena tidak masuk tadi nakoso asalukum itu, ya, maka dibaca 2 harokat. Jadi alif dan ro tidak masuk dalam nakoso asalukum, maka dia hukumnya berbeda. Dibaca alif 1 harokat, ro dibaca 2 harokat, sementara lam dibaca 6 harokat. Lalu ada contoh yang lain yang sedikit lebih rumit ya, ada tajwid lain. Ain, sin, qaf. Nah, ini ketiga-tiganya dibaca panjang 6 harokat dan ada jedanya, ada ikhfa-nya di sana. Saya contohkan. Ain, sin, qaf. Jadi ain panjang, lalu masuk ke sin. Ain itu ujungnya kan ada nun ya, nun bertemu dengan sin, huruf sin, nun bertemu sin, hukumnya ikhfa, maka dibaca samar. Lalu sin ya dibaca panjang lagi, sin ya nun dibaca begitu, sin. Ujungnya kan ada nun. Ujungnya ada nun, lalu ketemu dengan qaf. Ya. Nun mati, nun sukun bertemu dengan qaf juga ikhfa ya. Dibaca juga samar ya. Agak disamarkan lalu didengungkan sedikit, kemudian baru qaf juga 6 harokat. Jadi salah kalau dibaca misalnya ain sin qaf. Itu tidak ada ikhfanya. Atau ain sin qaf pendek ya, terlalu pendek. Itu juga salah. Jadi ada bacaan yang panjang, mad lazimnya 6 harokat ya. Lalu ada bacaan tajwidnya kalau dia memang bertemu hukum tajwid. Ada qalqalah tadi, kemudian ada ikhfa di sini. Ya. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Kita sambung dalam kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.